Jadi ada masalah pekerjaan ini mulai dari sekitaran 10 tahun kami sudah mendampingi dengan orang tua, dan seterusnya itu tentang masalah membidangi ini setelah pensiun dari pegawai negeri sipil. Tapi sebelumnya itu selalu mendampingi orang tua. Saya tertarik tentang masalah pembuatan perahu atau pembuatan kapal karena itu adalah leluhur. Saya semenjak pulang dari Jogja itu mulai bantu-bantu bapak, ikut-ikut ya, sambil belajar bagaimana cara teknik pemasangan lambung kapal kan waktu itu sambil belajar dari situ awalnya. Karena kan niat untuk sekolah tidak ada lagi, jadi saya fokus di pekerjaan untuk membantu orang tua dulu itu. Proses pembuatan perahu ini dari sering saya lakukan bersama dengan orang tua. Sebelum kita memulai pekerjaan, kita sediakan dulu kalabisian yang terbuat dari kayu kadieng. Itu akan dijadikan sebagai lunas. Lunas ini ada 3 potong. Yang kalau perahu tradisi ada 3 potong. Ada namanya kalabisian, ada namanya penyambung. Nah, jadi sebelum mereka itu digunakan, orang tua saya itu ke hutan, cari pohon kayu. Setelah dia dapat ini kira-kira sudah cocok ukurannya, itu kapalnya itu kan dia kasih berdiri di pohon itu, dikasih berdiri. Saya tidak tahu apa mau dibaca. Mungkin dalam hati saya itu mungkin pohon itu mempunyai makhluk halus. Mungkin dia katakan pindah dulu kamu karena pohon ini saya mau ambil, gitu. Jadi situlah. Jadi semua nenek moyang kita itu melakukan atas bahasa tubuh. Toh? Jadi dia sudah terkonek antara tubuh, kalbu dengan otak. Toh? Jadi sampai dia terjadi seperti itu. Ya, jadi dia jadi semua yang menyangkut itu nenek moyang kita dulu itu dinamai Pandrita karena dia tahu sebelum dan sesudah terjadi. Ya toh, karena dia bisa berbahasa dengan alam. Pemilik perahu itu menyediakan makanan ringan. Semua yang disuka-suka itu, semua yang masih disediakan di situ. Ada ada dibilang onde-onde. Onde-onde itu awalnya itu tenggelam. Setelah dimasak, itu lama-lama kan gak terapung. Awalnya itu kan tenggelam. Lama-lama itu terapung. Nah, di situ dasarnya itu dengan apa? Kelapis. Tidak ada yang suka perangkat ya rezekinya itu seperti lapis-lapis. Itu maknanya ya? Itu maknanya itu. Ya, itulah keyakinan. Kan pembuatan perahu itu tidak lepas dari, maaf saya Dede, pembuatan perahu itu tidak keluar dari aturannya Islam. Itu kenapa 3, kenapa 1, ya, kenapa 5, itu keluar dari Islam. Karena yang ciptakan dulu itu adalah semua Pandrita, bukan Pandrita agama.
Ya, kalau untuk bagian kapal mulai dari awal ya. Iya. Itu pemasangan lunas, bahasa Inggrisnya keel. Kayak rumah ke pondasinya kan. Setelah itu pemasangan tiang bos, balok, sama anjungan bagian depan. Habis itu pemasangan buritan belakang kapal. Dari situ mulai menyusun ini papan lambung selembar demi selembar kan sampai selesai. Setelah pemasangan lambung masuk ke tahapan pengerjaan rangka kapal. Beda di Jawa, kalau di Jawa kerjanya rangka dulu. Iya. Kalau di sini kebalik kita. Kulik dulu baru belakangan dia punya rangka. Itu sudah menyusun. Kita memulai Pangepe, urus sangkar, papa ngapa. Bisa. Banyak ininya. Jadi begitulah ya. Jadi awalnya itu adalah yang 3 itu dijadikan satu, yang satu kang itu adalah Pangepe, susulannya itu papa ngapa, sampai naik sampai kepada garis 9 susun. Setelah itu tuh ada namanya Lambuk Panta, Lambuk Pelari. Jadi disitulah jadi apa namanya, dinamai pinisi. Itu dulu nenek moyang kita itu bukan dia menyebut pinisi, pendisi. Bahasa saya kurang tahu juga, belum dari bahasa apa. Jadi dia apa namanya, jadi yang dinamai itu pinisi 2 tiang. Jadi kalau sudah 2 tiang itu namanya pinisi. Ya, kalau 1 tiang namanya lambo. Ciri khas pinisi, kalau dia tidak mempunyai 7 helai layar berarti bukan pinisi. Cuma itu yang menandakan dia pinisi. Sekalipun itu model kapal yang mengalami perubahan, tapi kalau dia masih menggunakan tiang layar 2 dan menggunakan 7 helai layar itu masih tetap dikategorikan pinisi. Apapun bentuknya badan kapal, kalau layarnya tetap menggunakan 7 helai layar dan 2 tiang layar, masih tetap dikategorikan kapal pinisi. Jadi sekalipun dia pakai 2 layar, kalau dia tidak mempunyai layar 7 helai, itu pinisi juga. 2 tiangnya itu lainnya itu dengan 7 layar. Jadi semua pembuatan perahu itu yang layarnya mulai dari lunasnya tidak keluar dari ajaran agama. 3 batang dijadikan 1. Berapa Tuhan? 1. Mengapa 2 Pangepe? 2 kali musyahadat. Kalau mau tentang masalah perubahan bentuknya itu tergantung kepada yang pemesan, karena memang sudah ada desainnya. Tapi kalau perahu tradisi tidak ada perubahan dari awalnya sampai sekarang. Kalau berbicara tentang masalah tradisional dari awalnya sampai sekarang, karena saya sudah buktikan padewakan tradisional, pinisi juga tradisional. Karena dilaksanakan juga potong 3 dengan ritualnya, dengan itu sama, kecuali kapal hanya setengah ritual. Tuhan itu tidak mau ada perbedaan, semua sama, karena kita hidup dengan napas yang sama. Jadi itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Saya rasa selama tidak mengurangi fungsi-fungsi filosofinya ya, tiang bendera, tiang layar, tiang harus 2 tiang dengan 7 layar. Selama tidak itu, saya pikir, katakanlah begini, kita ingin berwisata dengan menggunakan kapal pinisi, lalu kemudian kalau dasar dari pinisi itu hanya sekedar yang tidak ada tempat bernaung di atas, jadi
berubah dalam artian tidak merubah filosofinya itu kapal pinisi. Itu intinya. Fungsinya. Karena mulai dari awalnya itu menurut penglihatan, mulai awalnya sampai selesai tidak ada perubahan. Kalau dikatakan tradisi, kalau yang modernnya itu ya boleh, tergantung daripada yang pemesan. Mau tradisi oke, mau modern boleh. Jadi dulu itu apa namanya, pekerja perahu itu dianggap kecil. Ini kok pajamalopi gitu. Dia pajamalopi tapi dia tidak tahu ilmunya. Akhirnya dia kecil. Iya toh. Dia tidak tahu ilmunya. Toh. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya, hidupnya akan bagus. Itu sudah pasti. Dan semua pekerjaan akan seperti itu. Kalau tidak ditahu ilmunya, tidak ditahu jalannya, pasti kita akan tersesat, tidak sampai ke tujuan. Yang paling susah itu adalah pemasaran. Itu perlu juga pemerintah turun tangan tentang masalah itu supaya tidak ada calo-calo. Iya, tidak ada calo-calo. Yang seharusnya pemerintah membentuk suatu badan untuk mengaspirasikan itu suara masyarakat, suara pengrajin perahu atau kapal, supaya dapat stabil. Ya. Dan yang paling utama satu lagi, alhamdulillah kami masih bisa melestarikan kami punya budaya. Ya. Karena jujur, di luar negeri dulu, bule-bule pun kalau datang ke sini, banyak yang bisa bikin kapal kayu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Dibilang tinggal Indonesia yang bisa kerja kapal kayu. Itu lambang. Ya. Lambang itu lambangnya apa? Sulawesi Selatan. Ini sih. Nah, sekarang dibudayakan. Sehingga sekarang sudah disebut, UNESCO sudah mengakui. Sebenarnya ini UNESCO terlambat. Habis generasi lanjut baru muncul mengakuinya.